Halo. Halo bro, iya. Sorry, tadi sampai detik terakhir. Iya nggak apa-apa. Iya. Siap. Halo, jadi buat teman-teman para investor ya, terima kasih udah Pak, udah mulai hadir nih. Ada beberapa orang, ada 5 orang nih, udah banyak nih. Main. Bisa hubungin teman-teman yang lain atau investor-investor yang lain supaya bisa gabung juga ya, yang udah bisa gabung di sini. Kita akan ngomongin sesuatu yang cukup penting karena di awal tahun 2023 ini kita tahu nih kemarin di Desember itu window dressing tuh nggak kejadian ya. Orang bilang WD disingkat-singkat window dressing gitu. Jadi window dressing tuh nggak kejadian ditandai dengan penutupan IHSG ya pada bulan Desember akhir tahun tuh lebih rendah daripada penutupan yang bulan November gitu. Itu jadi Ya, betul. November di sini tutupnya Desember di sini. Jadi nggak terjadi window dressing di mana harusnya biasanya kebalikan gitu ya. Selama bertahun-tahun kayak gitu ya Christian ya. Iya, saya udah lihat ya, Nah, itu 20 tahun sih sebenarnya. Jadi datanya yang oh kayak ta- ta- 20 tahun tahun itu di berapa lagi yang nggak kejadian kayak gitu? 2000, terakhir 2002 kalau nggak salah. Jadi memang Oh selama saya 2002 nggak kejadian. 20 tahun itu hijau, walaupun ada yang kayak 0,5 ya, tapi tetap hijau gitu. Tapi ya kemarin memang isunya juga mungkin memberatkan ya. Jadi kayak pasarnya jadi lebih tidak bergairah seperti biasanya gitu pada Iya akhir tahun. betul. Heeh. Seperti itu. Juga kebanyakan mungkin kenaikannya juga banyak dihabisin pada saat di 2020 ya. Memang kan terjadi penurunan pada saat COVID, terus 2021 juga turun lagi, terus kemarin juga pada saat kejadian perang Ukraina dan sama Rusia sempat turun dan akhirnya naik lagi. Jadi kayaknya mungkin bahan bakarnya bingung gitu, habis gitu ya, terus dana asing juga keluar terus gitu ya Ya. di akhir tahun gitu. Nah mungkin kita juga bisa nanya-nanya ke Christian hari ini gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan mulai aja. Jadi tema kita kali ini adalah cash is king. Kita mau serok saham sektor apa nih kalau kita punya uang atau masih punya peluru untuk bisa beli saham-saham Indonesia yang aman nih Hmm. Christian ya gitu ya. Jadi tapi kita ngelihatnya dari sisi technical view. Jadi gimana cara kita bisa spot-spot tren yang lagi mau reversal gitu, sektor-sektor apa gitu. Nah, pertama kali mungkin saya mau tanya dulu ya ke Christian ya gitu untuk Ya. pembukaan pertama gitu. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas, kalau window dressing itu sebenarnya mungkin tahun ini nggak kejadian seperti tahun 2002 yang sempat dibilang sama Christian gitu. Ya. Jadi, nah bagaimana nih dengan peluang IHSG di bulan Januari yang dipercaya juga memiliki siklus Januari efek nih, karena ini kan baru mulai dan ternyata walaupun kemarin itu IHSG merah banget ya, minus 2,5% ya, hampir lebih ya kemarin ya, kalau nggak salah. Ya. Tapi sekarang itu di penutupan sesi perdagangan pertama itu komposit atau IHSG ada di level 6.702 yang mana itu naik masih sekitar 0,73%. Jadi kita itu naik hari ini gitu ya dibanding kemarin gitu. Nah, apakah ini pertanda baik untuk kira-kira sampai Januari sepanjang Januari ke depan ini, Christian? Silakan. Ya, sebenarnya kalau ngomong seasonality ya, kayak di bulan Januari saya juga udah waktu itu coba cari ya datanya gitu ya, kurang lebih. Kalau by data itu naiknya bisa kayak 57% ya, dengan kenaikan yang lumayan, kayak 2%. Nah, ini ada seasonality di bulan average-nya ya, bulan Januari, itu sebenarnya malah kenaikan 1,27% ya, hijau gitu. Dengan up-nya 12 dan turunnya 8 selama 20 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Yang Oh, berarti 60% ya, maaf. 60% dalam waktu 20 tahun dan dengan kenaikan rata-rata 1,27%. Jadi secara average dari naik turun naik turun naik turun di rata-ratakan 1,28% seperti itu, Pak. Nah, kita ke technical ya. Kalau dari technical ini komposit ya. Kita ke IHSG. Kemarin tuh jadi ceritanya sudah berada di level support kuatnya yang memang kalau kita tahu tuh 6.500, kalau kita lihat adalah 6.500 6.500 itu adalah all time high sebelumnya ya, kalau kita ingat yang dulu-dulu banget tuh yang berapa tahun lalu itu all time high ya. Nah, konsepnya ya sederhananya adalah ini support yang kuat gitu untuk ISG. Jadi kenapa juga hari ini ada rebound, dan kalau kita mau lihat itu mungkin ada potensi justru ya, karena penurunan Desember sudah selesai, Januari juga tadi awal minggu ini udah turun. Nah, sekarang sudah dekat-dekat support nih ya.
Nah, sebenarnya downside-nya itu masih ada ke 6.500 ya. Cuman kita mengingat 6.500 itu kuat, jadi kita bisa ambil peluang sebenarnya di situ justru. Karena support ya, jadi risknya kecil gitu. Seperti itu sih Pak kurang lebih untuk jangka pendeknya ya. Jadi ini ada rebound, mungkin secara menengahnya bisa ada ke 6.500, namun justru peluang karena kenapa? Karena juga big caps gitu seperti BCA, Mandiri, BNI itu semua sedang berada di support seperti itu kurang lebih Pak. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, misalkan bulan Januari, misalkan ada Januari Effect ya, itu yang bisa bikin harga-harga saham itu naik di bulan Januari itu mayoritas gara-gara apa sih? Maksudnya sektornya atau apa nih Pak? Euforia investor bisa menaikkan Oh, harga saham di bulan Januari sehingga ada istilah Januari Effect. Kira-kira kan kita mau nakar-nakar nih, kalau ya. misalkan window dressing itu kan mungkin karena setiap akhir tutup tahun gitu kan, Bonus. maka biasanya perbankan dan lain itu dia berusaha dapat tutup bukunya bagus gitu. Nah kalau Betul, January betul. Effect tuh kemungkinan bisa ada nggak sih harapan buat kita gitu tahun ini Sebenarnya gitu? sebenarnya masih ada sih Pak saya lihat karena considering dengan Desember yang mengalami penurunan ini menjadi satu titik entry yang menarik sebenarnya bagi investor ya karena jadi lebih bisa dapat harga lebih bawah gitu apalagi khususnya yang di big caps gitu gitu. Nah, ini Januari efek tersebut ya sebenarnya terjadi pada tengah Januari sih sebenarnya Pak. Kalau saya lihat-lihat ini saya research juga uh, bergeraknya di Januari gitu. Nah, ISG pun kan kita lihat juga naik ya 60% ya. Nah, jadi dan uh, antusiasme pasar juga lebih fresh lagi di bulan Januari kurang lebih kayak gitu bahkan mulai awal tahun memang sebenarnya bahkan Januari itu bulan yang positif ya bulan yang lebih berat sebenarnya yang itu Mei sama November biasanya malah makanya kita bilang November ini sama yang May Day gitu makanya ada istilah seperti itu Pak. Nah karena sudah diperhatikan dalam statistiknya bulan Januari pun masih kecenderungannya positif gitu. Sebenarnya Oh, kelanjutan dari Desember gitu, apalagi Desembernya turun, ini berada di support ya masih masih inline sih sebenarnya, masih bisa sih, gitu Pak. jadi logikanya karena Desember itu penutupannya rendah ya, nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan di akhir Januari, IHSG itu akan lebih mudah untuk tutup harga di lebih tinggi dari Desember gitu, kurang lebih gitu ya. Ya, Jadi ya betul. kemungkinan masih ada potensi kita akan ngerasain Januari effect. Cuma kalau kalau IHSG naik tapi porto kita masing-masing masih rendah ya, masih merah ya, ya nggak tahu deh itu udah sendiri-sendiri pilih sahamnya kayak gimana ya gitu. Nah, oke, Christian, sekarang kalau misalkan sektor rotasi gitu ya, Hmm, menyoal sektor rotasi berdasarkan siklus ekonomi gitu. Anggaplah, ya. bener nggak sih sekarang kalau sektor perbankan itu lagi di atas gitu. Misalkan kita bisa sebut perbankan atau mungkin sektor lainnya nih yang raksasa juga di Indonesia yaitu pertambangan gitu. Hmm. Dua sektor ini sebenarnya lagi bubble kalau dari segi teknikal ya gitu. Atau masih ada upside potential yang menarik nih untuk kita hold atau kita baru mau beli nih bahkan gitu. Sebenarnya kalau apa selama trennya masih di maintain ya, kalau di technical itu kan kita lebih kecenderungannya melihat tren yang ada dalam artian apakah uptrendnya itu masih berlangsung ya, kurang lebih seperti itu Ya, kan. Jadi kalau ngomong big banks itu sebenarnya berada di support, namun ada hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, kenapa juga kan judulnya siap serok di mana gitu ya. Saya juga udah lihat-lihat kayak di big banks itu udah mulai berada di support nih dan tapi ini support pentingnya juga. Jadi bersamaan dengan IHSG yang sudah dekat dengan 6.500, big banks-nya itu juga kebetulan sudah dekat-dekat area support penting kritikal. Nah, ini kritikal kenapa? Kayak misalnya di BCA. Nah, itu 8.150 itu merupakan neckline dari head and shoulders gitu misalnya. Nah, jadi asumsinya adalah chart pattern itu kan bisa kita baca ya arahnya. Nah, BCA itu misalnya membentuk head and shoulders nih. Nah, kita lihat kalau dia belum break di neckline-nya, berarti ISG aman. Karena kenapa? Karena pertama dia mempengaruhi ISG lumayan kan. Big Bang ini selain dia pada teknologi ya. Dan kalau dia berhasil bertahan itu
chart pattern itu bisa berdevelop atau berkembang menjadi chart pattern yang lain. Jadi sebenarnya belum terkonfirmasi tapi sudah mulai terbentuk nih. Kalau dilihat kelihatan nggak Pak? Kayak ada head and shoulders-nya gitu kayak. Ada. Itu sebenarnya yang menjadi critical point gitu untuk BBCA atau misalnya bank-bank lain. BBRI itu ada patah tren namun bisa menjadi pelambatan tren aja gitu. Nah, itu udah mulai melemah. Nah, justru bagusnya momentumnya kita cari ya target pelemahan itu di mana kita bisa masuk di situ ya kurang lebih. Seperti itu, Pak. Nah, untuk tambang sendiri sebenarnya ini kena sentimen aja sih, Pak. Sentimen negatif aja gitu. Kena sentimen negatif di mana China kalau nggak salah itu mau meningkatkan kapasitas produksinya juga ya, karena dia reopening kan, jadi otomatis dia juga menggenjot. Nah, ini pengaruhnya kemana? Ya ke harga batu bara kan, tapi kalau kita lihat Newcastle-nya ya, sebenarnya ya, itu masih di 395 Pak. Kayak all time high-nya kalau nggak salah di 440, jadi kayak masih turun 10% dari nilai batu baranya, jadi sebenarnya masih dekat 400 bahkan gitu, jadi bukan kayak yang udah ke 300 juga enggak Newcastle-nya. Jadi kalau menurut saya, ini ya merupakan reaksi pasar aja gitu maksudnya untuk batu bara. Nah, namun untuk batu bara itu harga udah disupport nih, cuman kita masih tunggu konfirmasi reversal untuk bullish reversalnya kayak gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Untuk karena kita lihat 2 hari 3 hari belakangan kan Big Bang-nya kan jatuh ya, Pak ya. Itu, nah bisa ditunjukin nggak sih ke kita misalkan dari Bank BCA, BRI, BNI, sama Bank Mandiri, antara 4 ini kira-kira yang sedang ada di bottom level area tuh yang mana ya Pak? Yang kira-kira kita bisa cocok nih untuk bisa hold sampai mungkin tengah tahun atau sampai akhir tahun, kira-kira kalau menurut Christian? Nah, BRI ya, BRI kita lihat EMA 200-nya ya. EMA 200 kan long term trend ya, kayak trend setahun gitu ya. BRI itu supportnya aja masih di 4.500 kurang lebih di EMA 200. Jadi kalau dapat di 4.500 tuh udah dekat support banget gitu, yang which is sebenarnya bisa turun lagi nggak kalau dalam tekanannya tinggi. Tapi kan kita bisa manfaatin reboundnya seperti itu. Kalau untuk jangka panjangnya masih bisa sih selama harga komoditasnya juga terjaga ya. GDP kita bagus. Untuk banks juga masih bagus sih sebenarnya, karena kan banks juga defensif ya. Jadi kalau bunganya naik dia juga bisa manfaatnya tinggi, tapi kalau bunganya turun dia bisa turunin bunganya. Jadi dia lebih fleksibel, bukan kayak construction gitu kan, dia kalau naik satu arah gitu, kalau naik dirugikan, kalau turun diuntungkan. Jadi nggak bisa dua arah. Kalau banks itu cenderung kayak kalau bunganya naik bunganya turun dia bisa gerak kanan kiri gitu loh. Beda industrinya, cara industri ya Pak. Kayak misalnya properti juga sama, yang rely atau bergantung dengan kapital gitu, yang itu berpengaruh ke beban bunganya kayak gitu Pak. Nah, kalau kebetulan banyak nanya nih, misalkan mau serok saham Bank BCA, misalkan BBCA gitu ya, misalkan ini bukan suruh beli suruh jual ya, tapi kalau misalkan mau tahu aja nih, mungkin bisa tunjukin ke kita chartnya juga, apa bisa disorot atau gimana gitu ya. Oke. Kira-kira nggak apa-apa kok. Jadi biar teman-teman juga lihat nih, karena memang Bank BCA ini cukup menarik karena memang membentuk head and shoulders yang kalau buat technical analyst tuh head and shoulders tuh agak serem ya, gitu kan emang. Warning. Iya, warning banget gitu. Apakah kita bisa aman untuk hold atau baru mau beli Bank BCA, mau serok Bank BCA gitu? Boleh kasih pendapat nggak? Kita bahas satu-satu dulu nih, Bank BCA dulu. Oke, boleh. Ini saya balik aja ya nanti kameranya. Boleh, silakan biar teman-teman juga lihat yang lain. Nah, jadi gini. Nah, ini BCA ya. BCA itu membentuk pattern head and shoulders. Kita lihat di sini left shoulders-nya, left shoulders terbentuk. Nah, ini sebenarnya kenapa ini neckline-nya pas ya. Nih lihat ya. Kurang lebih neckline-nya tuh pas di EMA 200 ya. Jadi kalau dia break EMA 200, itu kalau kita copy ya. Ini kita ngomong dari chart pattern aja. Logika chart pattern adalah kita copy dari badan yang chart pattern tersebut ya, yang artinya sebesar ini ya, kurang lebih sebesar badannya, kepalanya. Nah, kita copy ke bawah. Nah, itu ketemu support di 7.000. Nah, kalau misalnya di break ya, kan ini juga kita harapannya bisa rebound di area support kuat ini gitu. Kurang lebih kayak gitu Pak untuk BBCA ya. Jadi kita lihat di area 8.000 sampai 8.300 apakah dia breakdown dari neckline-nya dan EMA 200-nya. Jadi dua indikator nih Pak di sini. EMA 200 dan chart pattern
head and shoulders gitu. Jadi ini sign-nya cukup kuat gitu loh. Jadi kalau emang dia misalnya rebound dan membentuk chart pattern lain, ya jadinya nggak jadi head and shoulders gitu. Itu mungkin cara melihatnya gitu Pak. Jadi kayak kita bisa antisipasi atau kita bisa tahu oh kurang lebih nggak jadi nih head and shoulders-nya udah terlalu ngedragging, ibaratnya udah terlalu lama, jadinya kayak sideways gitu. Itu bisa possible banget Pak soalnya untuk misal chart pattern, kecuali dia udah breakdown bener-bener di jebret gitu, nah itu di ditutup di bawah closing di harganya, nah itu baru itu lebih confirm kayak gitu Pak. Ya, jadi kalau buat teman-teman investor, kalau lihat Bank BCA harus lebih hati-hati ya, karena kalau Pak Christian bilang tadi hati-hati ada head and shoulder sama ada MA 200 tadi yang merah ya. Iya betul, di Ya, merah ada yang di MA sini kan 200. Kalau MA teman-teman 200. bisa pakai indikator MA 200 bisa dicek jangan sampai harganya itu jebol di bawah MA 200 gitu. Kalau Ya. misalkan jebol, kalau bisa jual dulu aja gitu ya. Kalau bisa jual dulu, atau kalau misalkan emang long term investor ya udah diem aja dulu. Nanti kita tinggal averaging sampai di titik-titik yang menurut kita udah murah untuk kita bisa serok lagi gitu. Nah, Ya. kalau misalkan Bank BBRI ini juga turunnya juga dalam nih 3 hari 4 hari terakhir ini. Boleh kasih lihat ke kita nggak Pak Christian untuk support-supportnya, atau misalkan ada dynamic support yang bisa kita jadikan pegangan gitu ya? Silakan Pak. Nah, jadi kalau BBRI ini sebenarnya masih bergerak uptrend juga ya. Karena kita lihat higher high dan higher low di sini, ya. Di sini kan masih puncak dan lembahnya lebih tinggi kan. Nah, ini puncak dan lembah tetap masih tinggi kan. Nah, ini higher high dan ini supportnya terbentuk. Kita lihat di sini support terbentuk di sini. Di sekitar area 4.400-an. 4.400, 4.500 lah. 4.500 yang kalau kita lihat itu sama bertepatan dengan EMA di sini. Ini support kan, terlihat ya support di sini. Ini support, ini resisten kan, resisten. Nah ini makanya menjadi support yang penting untuk BBRI karena kita lihat ya 4.500 support kuat. Nih dia mencoba break di sini, nggak bisa, mencoba break di sini nggak bisa, mencoba break di sini nggak bisa, mencoba break di sini nggak bisa, berapa kali, akhirnya breakout. Nah kita pakai logika dasar dari support resisten ya. Ketika resisten di break, itu artinya menjadi support yang kuat kan. Karena supply demand-nya sudah terbalik kan. Nah, jadi logikanya adalah 4.500 itu menjadi support yang kuat ya, gitu. Nah, bertepatan dengan apa? Dengan sama juga MA 200 di sini. Nah, jadi memang lagi koreksi dan selama bisa bertahan di MA 200 ini cukup bagus sih sebenarnya. Nah, ini kenapa yang terjadi di sini? Fenomena yang di sini misalnya kenapa kok dia break tapi naik lagi gitu ya, pasti ada yang nanya gitu ya, mungkin ini kok break naik lagi, ini tuh breakdown turun lagi. Nah ini namanya false break teman-teman. Jadi kayak false break tuh istilahnya ngegocek, ibaratnya ngegocek, jadi kayak seolah-olah dia turun tapi dia masuk lagi ke EMA-nya. Nah biasa kayak gitu kalau namanya false break itu kita harus hati-hati juga, harus tahu maksudnya kalau bener-bener breakdown tuh biasa langsung turun gitu. Nah kalau ini dia turun berapa hari langsung ditarik ke atas, berarti dia masih mau di-maintain ibaratnya di atas harga MA 200-nya Pak. Secara logika demand supply-nya ya di market seperti itu Pak, kurang lebih. Misalnya kayak di sini. Nah, kalau namanya break ya break turun aja gitu, nggak ada cerita dia bisa balik lagi ke MA 200-nya. Kayak gitu Pak. Kurang lebih. Nah, ini kan MA 200 nih, MA 200. Nah, ini MA 200 di sini sama dia. Ini false breakdown 2 kali 3 kali ya. Ujung-ujungnya dia balik ke MA 200. Kayak gitu Pak, itu contoh cases mungkin yang kita bisa lihat dari BBRI ini kayak gitu. Kebetulan di Bank BCA sama di BBRI tadi kebetulan harganya lagi deket sama MA 200 ya. Jadi kita enak tuh kalau misalkan mau jadi MA 200 itu support gitu. Nah, kalau misalkan kita udah mau entry nih berdekatan dengan MA 200, anggap BBRI gitu. Kita mau ambil di range harga MA 200. Kira-kira kalau dia jebol terus ke bawah, itu biasanya kita ambil posisi cut loss atau kita amanin dana kita itu kira-kira di level harga berapa sih, dan gimana cara kita logik mikirnya, oh kita mau cut loss di sini nih atau di level harga ini nih setelah kita ngambil di range harga dekat dengan MA 200 Pak. Oh itu pertama ya ini kan lebih ke edukasi ya, jadi bukan ajakan membeli juga. Betul. Atau menjual, tapi gini biasanya
balik lagi tergantung ke dia punya manajemen ininya sih, portfolio manajemennya masing-masing sih. Karena ada yang dia suka udah memang set 2 peluru, ada yang enggak ya. Cuman kalau memang ngomong idealnya ya mungkin di cut loss dulu. Nah, itu kita bilangnya short saham sendiri gitu. Short sendiri. Short artinya ya bukan menjual short selling, bukan, tapi kita jual, kita ambil di bawah gitu. Mencari harga yang lebih bagus kayak gitu misalnya. Nah, jadi support berikutnya yang kuat itu di 4.200 dan 4.000 sih. 4.200. Oke, iya iya iya. Nah, jadi kalau mau ngomong level support di 4.250 lah, 4.200 sampai 4.250, dan support berikutnya ada di 4.000. Nah, kita kalau lihat di sini ya. Ini 4.000 nih. Ini 4.000 di sini. Ini support kuat kan ya. Support kuat di sini dan rectangle di satu lagi di sini. Nah, kurang lebih di sini, Pak. Jadi ada 2 lapisan ini untuk BBRI. Kalau dia mau breakdown pun, misal turun dari EMA 200-nya dia ke sini, biasanya dia rebound dulu. Terus dia kalau misalnya downtrend ya udah ke sini. Kayak gitu. Kan support jadi resisten. Dia cari resisten dulu, baru ke support lagi, turun lagi. Kayak gitu, Pak. Kalau memang ini misalnya bearish scenario ya, Pak. Kayak gitu. Kalau perbankan sih saya rasa dari empat big banks itu pergerakannya entah gimana hampir sama ya akhir-akhirnya. Kalau turun 4 turun, naik ya hari ini naik semua, 4 bank itu ya. Nah, kita tinggalin perbankan dulu sebentar Pak. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan ya, langsung tulis aja di kolom komen. Nah, ini ada dari Tana Damartina. Itu nanya, Pak, kalau ASI sebaiknya masuk di range berapa nih gitu. Nah, kebetulan kita bisa cek harga ASI ya. Memang dari, kalau saya lihat dulu dari September 2022 itu dari puncaknya di bulan September sampai sekarang turun terus nih Pak Christian gitu. Nah, kira-kira kalau Bapak apa Ibu nih, Tana Damartina ini mau entry, kira-kira di range-nya yang aman, itu di level harga berapa Pak? Oke, saya jadi taruh konteksnya dulu ya, ceritanya dulu. Overall medium trendnya sebenarnya downtrend. Kalau kita lihat kenapa? Alasannya adalah lower low dan lower high. Nah, secara market structure ini udah lower low dan lower high, yang artinya medium trend bearish ya. Nah, jadi kenaikan yang ada nanti itu biasanya bersifat technical, dan kita harus tahu bahwa kalau technical rebound itu sementara ya, bukan yang tren yang berlangsung yang naik terus, tapi dia trennya naik tapi bisa kembali begini nih. Jadi harus berhati-hati untuk saham-saham yang downtrend gitu. Nah, sebenarnya Astra itu cukup bagus momentumnya untuk jangka pendeknya ya, karena kenapa? Kita lihat di sini ya. Astra ini di 5.500 itu merupakan demand area ya, teman-teman di sini. Lihat di sini, ini resisten kuat menjadi support kuat ya. Kenapa support kuat? Karena ketika harganya di sini mantulnya cukup tinggi ya. Di sini ya. Nah, lihat ini signifikan kan mantulnya di sini ya. Dan kalau kita lihat nih di sini resisten kuat menjadi support kuat. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan apa? Nah, ini satu tools aja tuh sebenarnya udah bisa membantu kita ya, Pak ya. Maksudnya sesimpel support resisten aja itu udah lumayan memberikan visual guide untuk kita di mana kita bisa entry gitu kan, Pak ya. Nah, ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sekarang Astra itu sedang berada di level support. Nah, ini kalau bisa orang nanya nih cara menganalisa gimana sih? Nah, itu. Jadi saya pertanyaan cari support resisten. Oh, berarti sedang berada di level support. Kuat ya. Karena kenapa? Harganya mantul berapa kali dan mantulnya juga lumayan kuat. Nah, berarti kita cari tanda-tandanya apalagi nih? Oh, di sini ada namanya, kalau bisa di Google juga, sambil Google mungkin, ini namanya bullish harami. Di sini, Pak. Di candlestick yang ini. Di mana? Nih, di sini. 2 hari terakhir ini. Bullish harami artinya ada potensi untuk reversal gitu. Nah, reversalnya kemana? Nah, kalau dia bisa berhasil break mother candle-nya di 5.000, high-nya di 5.700, itu dia potensi ke resisten di 6.200. Kurang lebih kayak gitu, Pak, untuk Astra. Nah, iya, kalau kita lihat ASI turun terus, kayaknya kalau misalkan analisanya bener, enak ya naiknya. Karena itu udah support yang kuat banget kalau saya lihat dari analisa Pak Christian barusan gitu. Iya.
terlihat juga kan di chartnya juga memang disupport gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak kemarin kayak Asus juga kayak gitu Pak gejalanya. Kita lihat udah turun banget kan. Reboundnya lumayan loh dari 400-an itu bisa balik lagi ke 500 tapi ketahan lagi di 500. Ujung-ujungnya turun lagi. Oke. Karena menjadi resisten kan Pak. Kayak gitu kurang lebih. Iya, iya. Ya, teman-teman lanjut kalau mau tanya silahkan ya. Ini ada pertanyaan Hmm. kedua, tapi nanyanya IHSG terus turun, IHSG terus Hmm. turun dari Ari Tajudin. Apakah tanda resesi? Resesi nggak sih, Pak? Wah, itu sebenarnya kalau Indonesia ekonominya kuat ya Pak selama Kuat ya. komoditasnya masih terjaga, makanya Newcastle-nya itu jangan jatuh jauh-jauh gitu. Maksudnya kalau Newcastle-nya terjaga, kita kan bergantung sama komoditas ya, yang yaitu batu bara kan, energi sekarang. Nah, jadi sebenarnya kalau sama energinya masih baik, itu sebenarnya masih oke-oke sih, masih fine sih. Kalau Masih secara fine. ekonominya. Nah, secara ISG-nya mungkin saya bahas dulu ya. Kayak mungkin ada yang bertanya kayak ini ISG kemana sih sebenarnya ya? Kayak yang sama waktu itu kayak live pernah dibilang ya. Jadi kalau ISG itu secara jangka panjangnya itu sideways-nya besar loh. Sideways-nya besar, Pak. Yang kayak kemarin tuh range di 7.300 sampai di 6.500. Kalau kita lihat, balik lagi ke chartnya di sini. Ini sideways besar ini. Tuh. Jadi bentuknya rectangle dari sini sampai di sini dijaga ini kotak di sini. Nah, ini penting ini. Maksudnya dalam artian kita harus waspada di 6.500, 6.400. Jadi kalau misalnya break di situ, ISG bisa ke 6.000. Projection-nya sama kayak apa? Sebenarnya sama kayak Big Banks-nya tersebut gitu. Kayak BCA itu kan ada potensi koreksi kalau misalnya di breakdown seperti itu Pak. Jadi untuk ISG ini ya hopefully ini masih sideways aja sih. Kalau sideways ya berarti dia gini rebound, ini justru bottoming gitu. Kesini lagi nanti. Kesini lagi, nanti dia kesini lagi. Nah, justru kalau di sini nih momen yang kita bisa lihat untuk terjadinya rebound. Kayak di bulan lalu, bulan Juli juga kan. Terus di sini, nah kayak gitu. Nah ini kan di sini udah bottom nih, kayak gitu Pak. Lumayan jarak sideways-nya tuh dari 6.500 sampai 7.300 di all time high Iya. kemarin ya. Dan berkali-kali di situ, berkali-kali coba breakout 7.300 tapi nggak sempet, dia langsung resisten turun lagi gitu. Iya. Ya, jadi lumayan sih sekarang berarti lagi ada di posisi yang mungkin upside potensialnya bisa menarik buat kita Betul. mulai cicil-cicil Hmm. saham-saham tertentu gitu. Nah, sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin aku juga mau tanya nih, kira-kira rotasi sektor ke depan gitu, Ya, apakah masih perbankan dan pertambangan atau nanti sudah mulai ada sektor lain yang udah mulai bottom area gitu Pak. Dan mungkin kita bisa ngomongin nanti dari sektor itu sahamnya tuh kira-kira nanti arahnya kemana gitu. Saham-saham apa yang kurang lebih menarik yang sekarang tuh lagi di bawah gitu, yang investor belum ngelihat banget atau lagi ninggalin gitu. Karena kemarin-kemarin sibuk di bank sama di pertambangan. oke. Kalau yang masih bagus ya pasti apa namanya banking ya. Banking masih bagus. Consumer masih bagus. Karena seperti Mayora, CBP Indofood tuh masih uptrend. Nah, satu sektor yang mungkin bakal bisa ada reversal itu telekomunikasi sih justru Pak. Yang kemarin. Karena gini, telekomunikasi juga pertama itu defensif ya. Jadi semua orang kan pasti pakai data. Berarti kayak mau apapun yang jadi kita pasti pakai internet kayak gitu. Nah, lalu yang menarik adalah industrinya sendiri Pak. Secara jangka menengahnya ya, jangka panjang itu persaingan mulai berubah marketnya dari pasar persaingan sempurna jadi lebih kayak oligopoli gitu. Jadi price war-nya lebih kecil gitu. Jadi data apa yang dijual per kilobyte-nya, data yang per kilobyte itu bisa lebih tinggi karena tidak menekan harga gitu. Jadi bisa mendapatkan margin lebih baik gitu untuk industrinya. Jadi dan kita lihat juga secara teknikal juga udah bottoming. Jadi ini merupakan hal yang menarik sih untuk diperhatikan gitu. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Nah, Kira-kira saham apa tuh yang lagi di bottom? oke, yang di bottom ini kemarin juga saya udah lihat ini Telkom ya, sebenarnya Telkom udah bottom sih. Telkom udah bottom. Ini kalau kita lihat di chartnya ya.
Telkom itu menguji level support quote-nya ya. Support quote-nya di 3.500. Lihat ya Pak di sini, 3.500 tuh support quote di sini. Ya. Nah, ini kemarin mengalami technical rebound nih. Kalau kita tarik di Fibonacci-nya di 0,382 ya. Ini mulai kemarin ada ascending triangle ya. Jadi kalau kita lihat di sini terbentuknya ascending triangle di sini. Nah, kurang lebih kemarin breakout cuman dia ternyata masuk lagi ke dalam. Nah, ini kalau dia bisa gini berhasil break lagi di resistannya di sini di 3.900 lah ya. Dia bisa berhasil break di 3.900, itu dia bisa peluangnya ke MA 200-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Atau seenggaknya di 4.100. Itu untuk Telkom ya. Karena ini harganya juga udah cukup bottoming ya, kayak gitu untuk Telkom. Dan ini kan pattern ya. Jadi kalau pattern tuh lebih enak sebenarnya karena target price-nya kita bisa tahu dan ini arahnya juga kita bisa tahu nih untuk ascending triangle ini. Kalau kita copy dari sini ke sini kurang lebih di 4.100 sampai 4.200. Kayak gitu sih Pak. Untuk Telkom, untuk ISAT ya misalnya. Untuk ISAT, nah ISAT juga udah mulai bagus nih. Karena kenapa? Kita lihat di sini ISAT menguji level support quote-nya di sini di area 5.300 ya dan berhasil rebound. Sekarang sedang menguji level EMA 200-nya ya. Dan terlihat ya ini tekanannya tinggi ya. Langsung ditekan sini. Nah, tapi kalau dia berhasil retracement, mengalami pullback itu koreksi sehat gitu ya. Di 382 atau di 50 yang di sini. Nah, ini sekarang lagi berada di area pullback kan. Di Fibonacci internal retracement XAB 618 gitu. Nah, ini kalau dia berhasil break EMA-nya, ini berarti dia reverse. Karena dia menjadi uptrend kan, menjadi higher high dan higher low. Gitu. Itu kurang lebih dari segi analisanya ya, Pak. Kayak gitu. Oke. Untuk ISAT itu, nah terus kita lihat level sekarang pun sedang berada di level support keduanya gitu. Nah, ini support lagi kan, another support di sini di harga, nah di sini di harga 5.900 itu menjadi support di sini. Support di 5.900. Nah, ini terjadi yang namanya bullish pin bar. Di hari terakhir ini, hari ini terjadi bullish pin bar ya. Nah, ini bullish pin bar di sini. Dan kita lihat volumenya ini udah mulai naik. Ini kemarin naik lagi. Volume jualnya kecil. Artinya ini selling off-nya lebih kecil daripada harga masuknya. Kayak gitu. Ibaratnya logikanya biasanya kalau volumenya lebih kecil, kalau pas dia jual, pas kenaikan itu tinggi, ibaratnya harga udah naik nih. Biasanya ada orang-orang yang nyangkut atau beberapa retail yang pokoknya lebih kecil lah ya size-nya. Itu dia mau jual gitu loh. Jadi makanya kenapa biasa kalau koreksi, kalau setelah breakout itu apapun nih Pak ini, kalau untuk market misalnya chart pattern nih, dia breakoutnya gede volumenya, tiba-tiba besoknya merah, kita kan panik kan. Loh kok jadi merah lagi gitu. Nah tapi biasanya kalau kita lihat kalau volumenya kecil justru itu bagus. Karena kenapa? Berarti orang-orang yang misalnya udah ada harga atas terus tiba-tiba harganya balik lagi, mereka mau lepas dulu. Nah justru nanti biasa diambil lagi oleh yang big player-nya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Ari Tajudin lagi. Kalau GGRM turun terus nih Pak. Nah, GGRM ini kan kita sebenarnya masih bisa lihat technical point apa enggak sih Pak? Karena kan memang harga turun terus gitu. Jadi beberapa macam support, beberapa level support itu dia tembus gitu. Apakah GGRM masih punya support yang kuat gitu Pak untuk kita bisa indikasikan itu titik rebound yang tanda kutip terakhir mungkin ya sebelum dia harga makin turun lagi. Silakan Pak. Kalau industri ini tobacco ya, saya ngomong overall-nya ya. Jadi kita nggak ngomong spesifik. Memang karena tertekan oleh ininya sih ya, cukainya. Jadi trennya kecenderungannya menurun sih. Jadi kalau memang belum ada di emiten itu tembakau itu
Lebih baik wait and see dulu. Apalagi terlebih terkait kebijakannya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Soalnya kalau itu kan sangat-sangat berpengaruh ya sebenarnya gitu untuk keadaan industrinya gitu, Pak. Jadi kayak supply-nya jadi masih tinggi gitu. Tekanan jualnya masih tinggi gitu. Jadi even support kuat pun ya sebenarnya kita bisa ambil technical rebound, tapi ya ada yang lebih pilihan-pilihannya lebih technical reboundnya lebih menarik gitu, lebih lebih cukup tinggi gitu. Misalnya kayak Arto waktu itu kalau nggak salah pernah ya Pak Dipuri ya, kayak ada technical rebound cuman turun lagi kan ternyata memang kayak gitu Pak. Yang waktu itu kalau nggak salah pernah juga di bawah ya. Oh iya iya iya, betul 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 betul. Ternyata Heeh. saya bilang kayaknya bisa sih kalau lewat neckline, cuman kayaknya bisa turun lagi gitu. Saya bilang kayak gitu kan, ya kayak gitu. Nah itu kayak gitu-gitu harus aware bahwa kalau trennya belum berubah itu technical rebound itu cuma sementara. Jadi jangan kita assume kenaikan yang kayak kemarin tuh, kenaikan yang 20% itu belum tentu uptrend, tapi kenaikan 1-2% belum tentu downtrend, belum tentu downtrend juga benar. Tergantung Hmm, emiten, volatility-nya dan market structure-nya kayak gitu, Pak. Kayak kemarin 20% anggapannya udah uptrend, ya mungkin secara trend belum gitu, tapi technical rebound bisa nggak 20%? Wah, bisa sekali itu, Pak. Even yang kemarin kalau nggak salah BBKP, BBYB, bukan BBKP, BBYB juga ya. Kayak gitu, itu bisa banget, Pak. Gitu. oke. Ada pertanyaan lagi Pak. Pak mau tanya dari Gavril Christine untuk JMAS, JMAS ini saham syariah. Untuk saham ini bagaimana gitu? Cuma kita nggak tahu ya, kita bisa benar-benar terapin technical indikator apa maksudnya technical analisis di sini apa enggak? Karena kan technical analisis itu kan syaratnya juga paling nggak pasar harus efisien ya Pak ya gitu. Jadi Betul. transaksinya harus tebel gitu. Jadi nggak boleh ada yang mengontrol kurang lebih gitu. Jadi semuanya sama-sama nggak tahu. Kita istilahnya dengan pasar efisien gitu. Nah kalau di Jemas ini gimana Pak? Karena harga sahamnya turun terus gitu. Apakah ada Hmm, indikasi harus cut loss malah? Menurut Bapak gimana? kalau Jep saya lihat juga dia bergerak downtrend ya. Kenapa? Karena sudah mungkin di chartnya ya. Chartnya. Nah ini ya Mas bergerak downtrend karena kenapa? Balik lagi ke premis do teori ya, lower low dan lower high ya. Lower low ini kan high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Berarti kan ini downtrend ya. Nah, terus ini break support penting Pak di sini Pak. JMAS ini break support penting di 100 Pak. Di 100. Oke. Iya, jadi ini juga likuiditasnya nggak seliquid biasanya sih. Jadi ini juga perhatikan size-nya sih mungkin ya, karena nggak seliquid biasanya inti untuk JMAS ini. Upside-nya down-nya kemana? Ini support sih belum ada ya Pak, tapi saya paling pakai Fibonacci. Biasanya kalau dia all time high atau misalnya support bawahnya nggak ada, kita bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini. Kita cari di 168, 1618 ya, atau 128 kayak gitu. Nah 128 tuh di sini, di sekitar 85 yang udah di break. Bisa ke 67 sih Pak. Ini pakai Fibonacci ya, karena dia kita lihat nggak ada supportnya kan ya, tuh udah bener-bener nggak ada supportnya, kita udah nggak tahu pakai apa. Nah biasanya pakai Fibonacci sih, satu alat atau tools yang mungkin last resort ya, kita bukan last resort juga sih, satu-satunya mungkin salah satunya yang bisa kita pakai sih kayak gitu Pak. Nah ini jadi Oke. kita memakai Fibonacci XAY ya, 1618 di sini, ambil di sini kurang lebih kayak gitu Pak, Oke. ambil swing terakhirnya. Kalau Nah kalau sambil ini ada teman-teman yang nanya WIIM juga tembakau, cuma kok bisa bagus daripada GGRM? Ini ya ya tergantung ya. Sahamnya lagi rame apa enggak dibeli orang pada saat itu gitu. kalau WIM itu
kalau nggak salah jadi dia lebih banyak ke labor-nya. Jadi beda teks penerapan teksnya beda gitu Pak. Setahu saya gitu sih. Beda gimana maksudnya? Eh labor intensif, lebih labor intensif gitu loh. Hmm. Tapi kan Penerapan harga pajak juga tuh, harga WIM juga lagi turun juga ya Pak ya? Sama aja. iya Oh mungkin sama sih. beberapa bulan terakhir memang naik gitu ya, tapi ujungnya akhirnya turun juga gitu. Heeh. Oke, kita lanjut aja deh ke pertambangan yang non energi. Ini juga lumayan rame, kayak misalkan kayak yang nikel atau emas itu yang bukan batu bara. Itu saham-saham nikel dan emas itu yang lagi bagus, yang kira-kira lagi di bottom area yang bisa kita pertimbangkan untuk buy atau hold, itu sama apa aja tuh Pak? Emas ya biasa ya Antam ya. Mungkin Antam kita masih lihat Antam. oke. Antam masih oke. Nah, kita ngomong dari sentimennya dulu ya. Sentimennya dulu adalah eh kalau emas itu berhubungan nikel ya, nikel. Soal nikel itu berhubungan dengan China lockdown. Kalau China lockdown itu dia baru mau buka kan. Nah, momentumnya itu untuk industri pasti perlu banyak nikel kan. Nah, jadi kalau misalnya China-nya reopen dengan maksimal, itu bakal mempengaruhi banget harga nikel kayak gitu, Pak. Untuk emasnya terkait dengan dolar indeks gitu. Kalau dolar indeksnya turun, berarti emasnya naik. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadi Oke. kita relation-nya terhadap market lain ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak keadaan sekarang tuh gimana sih untuk komoditas-komoditas tersebut, kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi decision dari nikel itu kita lihat kalau ekspektasinya investor misalnya kalau nikelnya kalau China-nya reopen, dia kemungkinan besar bakal ada rebound gitu loh. Ada kenaikan lah. Oke. Eh, ini kita udah mau di ujung-ujung acara nih, Pak. Nah, Ya. sebelum penutupan, aku Hmm. lihat pertanyaan udah hampir semua ke cover ya dari teman-teman. Ya. Masih belum ada lagi, udah semua kejawab. ISAT, tadi kita udah bahas ISAT. Terus JEMAS, WIIM, terus tadi beberapa bank ya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Christian untuk saham-saham ya, saham-saham yang lagi mau uptrend nanti untuk sepanjang tahun 2023, mungkin dari sektor retail atau consumer gitu. Nah, itu kira-kira sama apa aja tuh, Pak? Bisa kasih bocoran ke kita nggak? Ya apa consumer ya Pak? Ya, apapun itu yang kira-kira sektornya bakal berotasi. Terus nanti saham-sahamnya tuh kebetulan lagi ada di level-level bottom area nih yang kita bisa serok. Karena kita udah siapin cash nih ceritanya nih. Nah, kita kira-kira pelurunya ini mau mau taruhnya ke saham-saham apa nih, Pak? Kurang lebih. Seperti yang tadi dilihat ya, telekomunikasi oke sih. Oke ya. Terus kalau big banks itu kita kayak tadi sebenarnya lagi disupport nih, cuman capetannya kan kritikal nih ya. Jadi kita lihat kalau memang misalnya bahas rebound kita boleh entry sih. Kalau misalnya patternnya nggak jadi gitu atau EMA 200-nya false break lah ibaratnya breakdown tapi langsung naik lagi kita bisa bisa antisipasi sih. Tapi kalau misalnya big bank-nya turun kita bisa tunggu di support kuatnya ketika ISG di 6.000 gitu misalnya. Nah, terus untuk yang sektor batu bara juga sebenarnya secara teknikal jangka pendeknya ya kita ngomong jangka pendeknya dulu itu sedang berada di area support ya. Jadi untuk short termnya ini kemungkinan bisa terjadi rebound rebound pendek lah Pak, kayak gitu sebenarnya. Kalau macam-macam Wika sama WSKT itu kan turun terus, Pak. Nah, ini kan karena belum ke cover tadi infrastruktur sedikit aja. Nah, itu kira-kira oke nggak, Pak? Gitu. Udah di level supportnya dia yang cukup kuat gitu. Seperti Wika atau WSKT. Hmm, Wika WSKT masih masih tertekan sih Pak. Oh mungkin ada saya baru ingat retailnya yang kayak Ralphs itu menarik sama Asus menarik secara teknik. Itu menarik. RALS juga menarik gitu ya. Ralphs karena sentimennya pun Nataru daya beli lebih tinggi kayak gitu. Nah biasanya kayak gitu sentimen untuk Ralphs dan Asus. Kalau Ralphs ini sudah breakout rectangle pattern di 600, jadi dia ada upside ke 660 ya, kayak gitu. Oke. Saya rasa udah cukup ya. Ya, Untuk beberapa seperti Wika, WSKT, itu juga udah ke cover. Tins dan Harum kan memang lagi turun nih. Nah, kalau misalkan kita mau lihat dia naik apa enggak, tergantung kita mau berpegang sama technical indikator kayak apa gitu. Misalkan tadi ada hint bisa dari MA 200 ya. Kalau misalkan ya, itu bisa kita jadiin support gitu.
apa dia di atas garis atau lagi mau breakout garis ke atas. Pokoknya harus di atas garis MA kurang lebih gitu kalau kita mau lihat pergerakan harga itu naik apa enggak. Atau istilahnya tadi Pak Christian bilang higher high, lower high gitu ya. Iya, higher high, higher low. Higher low gitu. Jadi memang pergerakan harganya udah mulai terlihat ada bullish reversal seperti itu kurang lebih ya. Kalau gampangnya enaknya ngomongin sih kaki sama lembah. Lembah sama puncak sih. Lembah sama puncak. Kalau ngomong higher high kayaknya jelimet gitu ya. Pusing ya. Kayak satu puncak kan, satu lembah. Ya. Lembah kan di bawah. Nah, lembah dan puncaknya itu lebih tinggi dari lembah dan puncak sebelumnya. Lebih gitu. Untuk gampang kalau ngomong gimana? Oh, bilang aja lembah. Lembah kan yang bawah dong. Berarti lembahnya yang lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi. Nah, kayak gitu. 2 kali. Nah, itu bullish.